Muhaddatsun itu artinya orang yang mendapatkan ilham dari Allah, yang ilham itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kasus Umar banyak contohnya. Satu, pada suatu hari Umar berkata ketika akan berangkat Umratul Qadha. Umratul Qadha ini umrohnya Nabi SAW pada tahun ke-7 Hijriah sebagai pengganti dari umroh Hudaybiyah. Ketika di Masjidil Haram, Umar berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bagus sekali kalau sebagian dari makam Ibrahim ini kita jadikan tempat salat." Umar belum nutup mulutnya, turun ayat Allah, "Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla." Dan jadikanlah sebagian dari makam Ibrahim itu tempat untuk salat. Dulu orang tidak berani salat di depan makam Ibrahim yang mengarah ke Ka'bah. Jadi karena dulu fiha maqam Ibrahim. Menurut ayatnya, dulu makam Ibrahim dan Hijri Ismail itu adalah bagian dalam dari Ka'bah. Ka'bah yang di zaman Nabi Ibrahim itu ukurannya lebih besar daripada yang kita lihat sekarang. Jadi makam Ibrahim dan Hijri Ismail itu bagian dalam dari Ka'bah Baitullah yang besar. Sehingga orang tidak berani sholat di antara Ka'bah dengan makam Ibrahim. Tetapi kemudian Umar mengusulkan, "Ya Rasulullah, bagus kalau kita jadikan sebagian dari makam Ibrahim ini untuk tempat sholat." Belum Umar menutup mulutnya, belum selesai bicara, turun ayatnya, "Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla." Dan jadikanlah sebagian dari makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Kemudian di dalam peristiwa lain, Rasulullah SAW sedang membacakan ayat Allah di dalam surah Al-Mu'minun, ayat ke-12 sampai ke-14 tentang penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dari sulalatin min tin, dari saripati tanah yang disimpan di dalam sulbi lelaki. Lalu kemudian dari sulbi lelaki ini diturunkan oleh Allah menjadi nutfah, sesuatu cairan yang memancar, fi qararin makin, disimpan di dalam rahim yang kokoh. Kemudian ditumbuhkan menjadi alaqah, bercak yang menempel menggantung. Kemudian menjadi mudghah, menjadi gumpalan-gumpalan yang terus membelah. Kemudian menjadi idham, seperti bentuk tulang belulang. Kemudian dia menjadi lahm, dia dibungkus oleh daging, otot-otot. Kemudian dia dijadikan tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia sebagai makhluk yang berbeda dari asal kejadiannya. Itu ayatnya dibacakan Rasulullah SAW sampai di situ, surah Al-Mu'minun ayat ke-14. Tiba-tiba dengar penjelasan itu semua, Umar berdiri kemudian mengatakan, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Kata Umar, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Maka maha mulia Allah sebaik-baik pencipta. Nah, ayat sambungannya turun persis seperti kata-kata Umar, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Itu Umar, gitu ya. Maka ini disebut muhaddas. Dalam peristiwa yang lain, pada saat terjadi perang Badar, ada sekitar 70 orang Quraisy jadi tawanan. Ada 70 orang Quraisy ini yang jadi tawanan di dalam perang Badar itu, ditawan oleh Nabi SAW. Ketika 70 orang Quraisy ini menjadi tawanan, maka dibahas oleh Nabi SAW. Kita sebaiknya apain ini tawanan? Sebaiknya ini kita apakan ini tawanan ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpendapat, "Ya Rasulullah, mereka ini adalah kerabatmu, mereka ini adalah tetangga-tetanggamu, mereka adalah orang-orang yang di Makkah dulu memiliki kekerabatan dan pertetanggaan denganmu. Maka berlaku lembutlah kepada mereka, mintalah tebusan kepada keluarganya, karena tebusan itu akan memperbaiki keadaan kita kaum muslimin di Madinah yang sangat kekurangan." Gitu. Jadi Rasulullah SAW atas usul Abu Bakar usul supaya ini tawanan dimintakan tebusan ke keluarga-keluarga mereka di Mekah. Pasti dapat banyak. Pasti akan jadi salah satu sumber pendapatan gitu ya. Ini yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, sebaiknya apa yang kita lakukan?" Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, serahkan Uqail kepada Ali. Serahkan adikku kepadaku, serahkan ini kepada ini, Umal hafal, ini kerabatnya ini gitu ya. Serahkan Abu Aziz kepada Mus'ab, serahkan ini kepada ini tawanan disebutkan namanya gitu semuanya. Oleh Umar kemudian perintahkan kami semua untuk membunuhnya. Demi Allah,
hak dan batil tidak bisa bersatu selama-lamanya. Mereka sudah memerangi kita, maka hukuman untuk mereka yang memerangi kita, memerangi kebenaran, memerangi Allah dan Rasulnya adalah mati. Ini kata Umar bin Khattab. Lalu Umar keluar. Sementara Rasulullah SAW memutuskan untuk mengambil pendapat Abu Bakar. Kita minta tebusan kepada orang Quraisy atas tawaran-tawaran ini. Ternyata turun ayat Allah. Apa ayat Allah Subhanahu wa taala? Tidak pantas bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan sebelum dapat melumpuhkan semua musuhnya di muka bumi. Kalau bukan karena ketetapan yang telah ada sebelumnya, di sisi Allah niscaya kamu disebabkan mengambil tebusan itu ditimpa azab yang pedih. Gitu. Nah, begitu ayat itu turun, Nabi SAW dan Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Lalu Abu Bakar masuk. Kenapa kalian menangis? Kata Abu Bakar. Kalau itu ada hubungannya denganku, aku lebih pantas menangis daripada kalian. Kalau tidak ada hubungannya denganku, aku akan juga menangis karena kalian berdua menangis gitu. Ini Umar bin Khattab. Maka Abu Bakar berkomentar, saat ini kalau turun azab Allah, tidak ada yang selamat kecuali Umar. Ini yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq saat itu. Kemudian peristiwa yang lain, orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Umar, siapa yang menyampaikan wahyu kepada nabimu itu? Kata Umar bin Khattab, Jibril. Orang-orang Yahudi ini mau nipu. Kata mereka, oh pantas Jibril itu malaikat jahat. Kalau nabi-nabi kami yang ngasih wahyu namanya Mikail. Ini kata orang-orang Yahudi. Kata Umar, mangkana aduan li Jibrila. Siapa yang jadi musuhnya Jibril, maka dia musuhnya Allah, musuhnya Mikail, musuhnya seluruh malaikat, musuhnya seluruh orang beriman. Ini yang dikatakan Umar. Ternyata ketika Umar berkata begitu, sedang turun ayat kepada Nabi SAW bunyinya, mangkana adu wali Jibrila. Siapa yang mengaku menjadi musuhnya Jibril. Jadi ucapannya Umar sama dengan wahyu yang sedang turun itu. Jadi ini yang disebut sebagai muhaddas. Peristiwa lain ada beberapa lagi, tapi saya kira cukup untuk menggambarkan seperti apa yang disebut sebagai muhaddas, bahwa apa yang dikatakan Umar sering dibenarkan oleh wahyu, sering dibenarkan oleh apa yang kemudian diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Itulah kenapa Nabi kemudian mengatakan, kalau ada Nabi sesudahku, maka Umar orangnya. Gitu ya, karena dia ini muhaddas, orang yang sering mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, bukan wahyu tetapi setingkat di bawah wahyu, namanya ilham muhaddas yang ada pada diri Umar bin Khattab. Ini adalah setingkat di atas yang lebih di bawahnya lagi, namanya firasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yara binurillah. Maka takutlah kalian pada firasatnya orang beriman karena dia melihat dengan cahaya Allah. Kalau firasat ini bisa diberikan kepada semua mukmin. Kalau muhaddas ini orang terpilih dan satu-satunya orang yang disebut oleh Nabi muhaddas di zaman beliau pun adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Maka orang sekarang tidak bisa mengaku muhaddas. Tapi kalau memiliki firasat, boleh. Sayyidina Utsman bin Affan satu hari sedang berkhutbah di Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada seorang lelaki, sahabat masuk. Kepada lelaki ini, Sayyidina Utsman bin Affan berkata, bertobatlah kepada Allah, wahai rajul, wahai pria, karena sesungguhnya aku melihat bekas zina di matamu. Kaget orang itu. Apakah wahyu masih turun sehingga engkau mengetahui sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh aku dan Allah, gitu. Jadi ini orang tadi berangkat ke masjid itu melewati seorang wanita Ansor yang sangat cantik dan dia terpesona, mandanginya dilama-lamain. Masuk masjid, Utsman langsung bilang, takutlah kepada Allah dan bertobatlah karena sungguh aku melihat di matamu ada bekas zina. Maka dia kaget. Apakah wahyu masih turun? Kata Utsman bin Affan, la, tidak. Tetapi ini adalah firasat seorang mukmin yang sangat bersih hatinya seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Untung saya tidak ketemu Utsman. Kayak apa tegurannya kalau orang kayak saya ketemu Sayyidina Utsman? Subhanallah, gitu ya. Tabaraka rahman. Ini yang kita lihat. Wallahu a'lam bishawab, gitu ya. Jadi ada wahyu, ada muhaddas, ada firasat. Wallahu a'lam bishawab.